Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan mahasiswa, mari kita awali perkuliahan hari ini yang secara daring kita laksanakan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang hukum tata negara darurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan sebuah negara itu tidak akan selalu dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Dalam satu waktu, dalam satu kurun masa bisa jadi terjadi hal-hal yang sifatnya emergensi, sifatnya darurat, sehingga kemudian hukum memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisi yang darurat agar kemudian kembali dalam kondisi yang normal. Nah, menurut Herman Sihombing, hukum tata negara darurat itu didefinisikan sebagai hukum tata negara dalam keadaan bahaya, yakni sebuah rangkaian peranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Sihombing tadi, bahwa pada intinya adalah hukum tata negara darurat itu mengatur tentang bagaimana pemerintah harus melakukan langkah-langkah mengambil kebijakan-kebijakan agar kondisi yang darurat tadi bisa secepatnya kembali ke dalam kondisi yang kehidupan yang normal. Nah, secara teoritik kita mengenal ada dua jenis hukum tata negara darurat. Yang pertama adalah hukum darurat negara yang subjektif, dan yang kedua adalah hukum darurat negara yang objektif. Hukum tata negara darurat subjektif itu adalah yaitu hak, artinya hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang atau bahkan ketentuan undang-undang dasar. Jadi hak yang melekat kepada negara untuk melakukan tindakan dalam kondisi darurat itu disebut sebagai hukum darurat negara yang subjektif. Sementara hukum darurat negara yang objektif itu adalah ketika hak yang dimiliki oleh negara secara subjektif tadi itu dipraktekkan, diberlakukan atau diaktifkan. Artinya negara menyatakan dalam situasi tertentu negara itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan yang genting. Jadi ketika hak subjektif tadi diaktifkan oleh negara, artinya negara itu dinyatakan sebagai dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang bahaya, maka kondisi yang seperti itu yang disebut dengan hukum tata negara yang objektif. Nah, secara konstitusional ada dua pasal dalam konstitusi kita yang memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengatasi kondisi darurat atau kondisi bahaya tadi. Yang pertama adalah ketentuan dalam pasal 12 dan yang kedua adalah dalam ketentuan pasal 22 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 12 itu berbunyi bahwa Presiden menyatakan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sementara dalam pasal 22 di situ disebutkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau yang sering kita kenal dengan istilah Perpu. Nah, dua pasal inilah yang kemudian sekali lagi menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Nah, kalau kita lihat dua pasal ini punya karakteristik yang berbeda. Pasal 12 itu Presiden menyatakan keadaan bahaya, sementara pasal 22 itu mengatur tentang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa perbedaan dari dua pasal itu. Sama-sama menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam kondisi bahaya, tetapi
karena dua pasal itu berbeda, maka tentu tidak bisa dipakai oleh presiden untuk kondisi yang sama. Dua-duanya membutuhkan syarat-syarat yang berbeda. Oleh karena itu maka penting untuk kita ketahui apa bedanya. Yang pertama adalah pasal 12 itu mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara. Sementara pasal 22 itu adalah kewenangan presiden dalam ranah pengaturan, yaitu berisi norma pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif. Jadi pasal 22 itu menurut Prof. Jimli Asyidiki merupakan pengecualian atas hak presiden yang seharusnya ketika dia membentuk undang-undang itu dikecualikan dalam kondisi yang darurat, kondisi yang ihwal kegentingan yang memaksa itu untuk tidak melibatkan DPR untuk pertama kalinya. Walaupun nanti di persidangan berikutnya DPR wajib perpu itu harus dimintakan persetujuan kepada DPR. Kalau DPR setuju maka perpu itu akan berubah menjadi undang-undang, tapi kalau DPR menolak maka perpu itu otomatis menjadi tidak berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan atau al-ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 itu cakupannya lebih luas daripada makna pasal 12. Kenapa begitu? Karena keadaan yang bahaya itu pasti menimbulkan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tetapi keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa itu belum tentu menimbulkan keadaan yang bahaya. Oleh karena itu, karena keadaan bahaya itu sudah pasti include menimbulkan hal ihwal kegentingan yang memaksa, dan hal ihwal kegentingan yang memaksa itu belum tentu kondisinya negara itu sedang bahaya, maka lalu para ahli kemudian menyatakan pasal 22 itu maknanya kemudian bisa lebih luas, bisa digunakan oleh presiden sebagai landasan hukum konstitusional untuk mengatur sesuatu yang sifatnya menjadi lebih lentur ketimbang presiden ketika akan menggunakan landasan pasal 12. Karena pasal 12 tadi dikatakan bahwa keadaan yang bahaya itu pasti menimbulkan hal ihwal kegentingan yang memaksa, tetapi hal ihwal kegentingan yang memaksa itu belum tentu kondisinya menimbulkan bahaya. Oleh karena itu pasal 22 itu cakupannya menjadi lebih luas daripada pasal 12. Lalu yang ketiga, keadaan bahaya sebagaimana pasal 12 itu lebih menekankan sifat bahaya yang mengancam. Sedangkan kegentingan yang memaksa pasal 22 itu lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang sifatnya mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Jadi artinya adalah bahwa ketika presiden ingin mengaktifkan pasal 12 itu mau tidak mau harus kondisinya adalah kondisi yang memang negara kita itu sedang dalam keadaan yang bahaya, sedang dalam kondisi yang eksistensi NKRI itu sedang terancam. Sementara pasal 22 itu lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum sebenarnya. Tidak mengharuskan bahwa kondisi negara itu sedang dalam kondisi yang bahaya. Nah, oleh karena itu ini lalu kemudian berkonsekuensi pada perbedaan berikutnya, yaitu bahwa pasal itu mempersyaratkan syarat yang objektif. Artinya keadaan bahaya itu harus bisa dibuktikan oleh presiden bahwa memang Indonesia itu sedang dalam kondisi bahaya menurut kondisi-kondisi yang objektif. Sementara pasal 22 ketika presiden akan menggunakan kekuasaan berdasarkan pasal 22 itu tidak mengharuskan dia untuk memiliki dasar-dasar yang objektif. Bahkan seringkali penggunaan pasal 22 itu lebih banyak pada subjektivitas presiden. Nah, oleh karena itu sepanjang sejarah ketatanegaraan kita bahwa ketika presiden akan mengaktifkan pasal 22 dengan cara membentuk perpu itu pasti akan selalu melahirkan kontroversi di tengah-tengah publik. Kenapa begitu? Ya karena tadi syarat untuk mengaktifkan pasal itu tidak harus dengan syarat-syarat yang
objektif, tetapi itu diserahkan menjadi subjektivitas presiden. Tetapi sekali presiden menggunakan pasal 12 menyatakan bahaya, bahkan menyatakan kondisi dalam darurat perang misalnya, itu pasti kondisinya adalah kondisi yang objektif. Oleh karena itu bisa dipastikan tanggapan masyarakat pun juga tidak akan sekontroversial ketika presiden menggunakan kekuasaan berdasarkan pasal 22 yang sifatnya hanya mensyaratkan syarat subjektif. Nah, di dalam undang-undang Perpu 2359 tentang keadaan bahaya itu disebutkan, di situ dibagi ada 3 kondisi bahaya kita. Yang pertama adalah darurat sipil, yang kedua adalah darurat militer, dan yang ketiga adalah keadaan perang. Nah, ketiga-tiganya ini punya perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah penguasa tertinggi itu adalah presiden. Jadi yang bisa menetapkan kita dalam kondisi yang darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang itu adalah kewenangan presiden. Tetapi presiden kemudian bisa mendelegasikan kekuasaannya itu, yaitu kepada, kalau darurat sipil itu kepada pemerintah kabupaten kota, dalam konteks ini adalah bupati dan wali kota, serta di level provinsi itu ada gubernur. Sementara kalau darurat militer itu penguasa darurat militernya di wilayah serta keadaan perang itu langsung di bawah komando militer. Itu bedanya. Tetapi kondisi apa yang disebut dengan darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang itu sebenarnya tidak dibedakan, karena di dalam pasal 1 di undang-undang ini dikatakan dari ayat 1 sampai ayat 3-nya itu semuanya menyatakan itu adalah kondisi-kondisi untuk menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Misalnya di situ keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah NKRI itu terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam dan sebagainya. Timbul perang, hidup negara dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan-keadaan khusus yang dikhawatirkan ada gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Jadi itu adalah 3 kriteria untuk presiden menetapkan darurat sipil, darurat militer, maupun darurat perang. Jadi tidak dibedakan. Jadi pembedaannya hanya pada tanggung jawab di daerah. Kalau darurat sipil itu ada pada pemerintah daerah, kabupaten kota, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara dalam darurat militer, darurat perang itu langsung komandonya ada pada militer. Nah, lalu apa bentuk-bentuk tindakan negara ketika dalam kondisi darurat? Nah, pada umumnya, secara umum itu adalah pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Itu pada prinsipnya, walaupun secara elaboratif nanti akan banyak tindakan-tindakan pemerintah. Misalnya pengalihan kekuasaan dari legislatif ke eksekutif. Itu bisa terjadi dalam kondisi darurat. Tapi pada intinya adalah tindakan-tindakan pemerintah dalam kondisi darurat itu pasti akan cenderung untuk membatasi atau mengurangi atau bahkan meniadakan hak-hak, jaminan hak-hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang disebut dengan rambu batas pengurangan, pembatasan, atau pembekuan HAM dalam kondisi darurat itu. Yang pertama apa? Bahwa pembekuan, pembatasan, dan bahkan penghilangan terhadap HAM itu harus sifatnya sementara waktu. Jadi dia tidak bisa berlangsung selamanya, yaitu hanya terbatas pada waktu kondisi darurat. Yang kedua, pembatasan HAM itu harus dengan maksud untuk mengatasi keadaan krisis. Jadi harus ada hubungan langsung antara pembatasan hak dengan tujuan untuk mengatasi keadaan krisis. Jadi kalau ada pembatasan hak dalam kondisi darurat tetapi pembatasan itu tidak ada hubungannya dengan tujuan untuk mengembalikan kepada kondisi yang normal, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, yang ketiga, dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasa guna mempertahankan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Jadi pembatasan hak dalam kondisi darurat itu sebenarnya ditujukan untuk melindungi hak-hak yang lebih luas, yang lebih fundamental lagi. Nah, saya kira itu untuk materi hukum darurat negara. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.